Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Belajar Bersama Alam. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan listrik statis, elektroskop, dan fenomenanya di kehidupan sehari-hari. Yuk, kita cek ke TKP yuk. Yuk. Fer, hari ini kita mau buat apa sih? Tugas yang dikasih Pak Guru kemarin. Lihat. Oh, ini bisa nempel ya, padahal nggak ada lem. Bro, sini bro. Gue punya sulap nih bro, lihat ya. Wah, bagus sekali. Teman-teman, kejadian menempelnya styrofoam pada pisau cutter dan membeloknya air saat didekatkan pada pulpen yang telah digosokkan pada kain merupakan beberapa gejala dari listrik statis di sekitar kita. Semua benda pada dasarnya netral, artinya jumlah proton atau muatan positif dan elektronnya atau muatan negatif sama besar. Tetapi bisa juga dibuat menjadi bermuatan positif atau negatif saja. Ada beberapa cara membuat benda menjadi bermuatan, baik positif maupun negatif. Teman-teman, yang ini konduksi. Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Benda A yang bermuatan netral didekatkan pada benda B yang bermuatan positif. Maka elektron dari benda A akan berpindah ke benda B sehingga bermuatan yang sama. Pada video ini, kedua benda sama-sama menjadi bermuatan positif. Begitu juga jika benda A yang bermuatan netral didekatkan dengan benda B yang bermuatan negatif. Maka elektron dari benda B akan bergerak dan berpindah ke benda A sehingga bermuatan yang sama. Sekarang kedua benda bermuatan negatif. Seperti ini contohnya. Kalau yang ini induksi. Induksi adalah cara membuat benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Benda A yang netral didekatkan dengan benda B yang bermuatan positif. Maka elektron dari benda A akan mendekat ke benda B, sementara protonnya menjauh. Tetapi ketika ditarik, elektron dan proton dari benda A akan kembali ke posisi semula. Begitu juga saat didekatkan benda yang bermuatan negatif. Untuk membuat benda jadi bermuatan dengan cara induksi dapat dilakukan dengan menempelkan dua benda yang netral, kemudian didekatkan pada benda yang sudah bermuatan. Maka saat ditarik, salah satu benda yang netral tadi akan menjadi bermuatan. Oh iya, ini seperti sulap teman kita tadi ya. Dan yang ini dengan cara menggosok. Saat kedua benda digosokkan, salah satu benda yang lebih mudah memberikan elektron akan melepas elektron ke benda lain yang lebih sulit melepaskan elektron. Benda-benda yang mudah melepas elektron biasanya disusun dalam deret tribolistrik atau triboelektrik. Yang perlu kalian ingat,
Yang selalu berpindah adalah elektron ya teman-teman. Sekarang kita lihat reaksi benda bermuatan ya teman-teman. Jika muatan kedua benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Jika muatan kedua benda sama, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Nah, sekarang kita lanjut ke elektroskop ya. Cek video ini. Ini adalah elektroskop. Bagian-bagian dari elektroskop antara lain kepala elektroskop. Bagian ini akan didekatkan dengan benda bermuatan, isolator. Bagian ini yang tidak menghantarkan listrik, daun elektroskop. Daun elektroskop akan menguncup pada muatan netral, tetapi ketika kepala elektroskop mendapat muatan, maka daun akan membuka. Kita lihat penjelasan lebih lengkapnya ya. Ketika kepala elektroskop didekatkan dengan batang bermuatan negatif, maka elektron yang berada di kepala elektroskop akan turun ke daun elektroskop. Saat kedua daun bermuatan negatif, daun elektroskop akan saling menjauh dan membuka. Apabila kepala elektroskop didekatkan dengan batang bermuatan positif, elektron yang ada di daun elektroskop akan tertarik dan berpindah ke kepala elektroskop. Hal ini menyebabkan kedua daun elektroskop bermuatan positif dan akan saling menjauh atau membuka. Teman-teman, jika kalian ingin tahu tentang fenomena listrik statis di kehidupan sehari-hari, yuk kita lihat beberapa contoh berikut. Yang pertama, pada mesin fotokopi. Saat perpindahan tinta dari cartridge ke kertas, pada mesin fotokopi terjadi juga perpindahan elektron. Yang kedua, pada pengecatan mobil, di mana badan mobil diberi muatan terlebih dahulu, agar saat terkena cat akan menempel dengan sempurna dan tak ada bagian yang terlewat. Dan yang ketiga, yang paling sering kita lihat adalah fenomena petir. Ini adalah gejala listrik statis terbesar di dunia dan berbahaya ya teman-teman. Nah, kalian udah paham kan tentang listrik statis? Sekian dulu ya video kali ini. Tetap sehat, belajar di mana aja. Salam Merdeka Belajar. Bye-bye. Hah? Bukan.